Dan ini adalah era yang menurut gue oke banget ya ketika orang tuh sekarang gak ragu untuk mengakui sesuatu Iya, gitu. Yang benar. mana ini akhirnya bisa jadi pembelajaran bersama gitu. Mungkin buat lo yang dulu sering ngedenger, aku tuh bipolar misalnya. Jadi kan dibahas ya, bipolar tuh apa sih? Oh jangan-jangan gue juga tapi kita gak boleh self diagnose ya. Iya. Kayak gini juga mungkin ada beberapa yang baru denger PMO apa sih? Ternyata oh bla bla bla. Ah itu apa? Nah jadi kan jadi pembahasan bersama juga. Which is kita bisa jadi lebih tahu dan itu adalah sesuatu yang baik tentunya kalau kita bisa mengetahui hal itu. Karena siapa tahu ternyata deep down, oh ternyata kita kayak gitu ya jangan-jangan. Atau oh ternyata orang di sekitar kita jangan-jangan kayak gitu ya. Nah kita bisa tahu kita mesti ngapain ke depannya. Nah itulah dia kenapa akhirnya tim Detik Pagi menghadirkan ya seorang dokter spesialis Yes. kejiwaan gitu ya. Kita langsung hadirkan bersama kita di studio ada Dokter Lahargo Kembaran SPKJ, seorang psikiater. Kita manggilnya Dokter Argo boleh ya? Boleh, Dokter Argo. Argo. Argo taksi, Argo gede. Argo Tolong bro. bilang argonya jalan terus gak dong kalau kita selama Gampang ya. ngobrol. Enggak udah fix rate ya kebetulan kalau dokter Argo. Kebetulan kemarin aku mudik juga pakai Argo ya. Argo Siap. kereta tapi Argo itu ya. kereta, Benar. Heeh. Dok, Oke. terima kasih udah mau hadir ke sini Ya, dok. siap, sama-sama. Senang sekali bisa berada di sini. Ini untuk sharing. coincident dok kita sama Oh iya. hijau-hijau loh ya. Waduh, seru Oh. juga Kode nih ya. alam, Dok. Kode alam Kode ya. alam. Semoga bisa memberikan kesejukan pada detikers ya untuk bahasan Amin, hari ini. siap. Oke dok, dari kemarin kita bahas PMO. Ini kalau kita yang ngasih tahu takutnya salah dok. Kita mungkin boleh sedikit kasih konteks. Kalau PMO itu sebenarnya apa sih dok? PMO itu kepanjangan dari pornografi, masturbasi, dan orgasm gitu ya. Oh, berarti 3 hal digabung ya dok? Ya benar, jadi adalah suatu perilaku di mana orang itu ingin mencapai kepuasan kenikmatan seksualnya sampai orgasme dengan cara dia menonton video atau konten pornografi yang ada terutama sih di internet gitu ya. Ya. Nah itu yang kita sebut dengan PMO ini. Dan setuju banget PMO ini banyak sekali sekarang di anak-anak muda. Kalau tadi kasus yang disampaikan memang dia jadi butuh rehabilitasi, itu juga benar. Semakin banyak yang menyadari bahwa dengan PMO ini sudah mulai mengganggu aktivitas dan produktivitas serta relasi dalam hidupnya. Oh, Oke, ini menjadi masalah karena itu ya tadi ada istilah mengganggunya kehidupan Yes, sehari-hari kita. Betul. Correct me if I'm wrong ya dok. Ya. Tapi temen aku tuh soal ceritanya gitu dok. Jadi ibaratnya dia lagi di kantor, tiba-tiba dia abis dimarahin, dia kesel, bawaannya tuh ibaratnya pengen masturbasi. Jadi dia ke Betul. kamar mandi, Betul. sampai harus ya nonton apa segala Betul. gitu ya. Dan itu terjadinya nggak cuma sekali, tapi berulang-ulang kali sampai bahkan dalam 1 hari mengganggu aktivitasnya dia. Ya. Sampai segitunya memang dok ya. Benar sekali. Jadi umumnya ada trigger dan paling banyak triggernya itu adalah masalah stres, kehidupan, anxious dan itu merupakan salah satu coping mechanism. Tapi mungkin yang negatif ya, karena dia bisa berujung kepada adiksi yang tadi membuat pola kehidupannya menjadi terganggu. Nah, coping mechanism itu kan strategi bagaimana merilis stres, anxious kita sehingga pada akhirnya kita bisa lebih baik keadaannya. Cuma sayangnya yang dipilih adalah dengan cara menonton video ataupun konten-konten porno sampai masturbasi dan orgasme. Memang pada waktu kita orgasme itu di otak tuh keluar hormon yang namanya dopamin yang bikin rilis tension kita. Kita lebih santai, tenang. Tapi sifatnya temporary relief, tidak menyelesaikan problem utama yang sebenarnya sedang kita hadapi. Oke. Kayak gitu yang kamu bilang berarti ya instan dopamin itu ya. Iya instan dopamin gitu yang apakah dia kecenderungannya karena mungkin easy to get jadi hilangnya juga cepat ya dok ya. Beda betul dengan banget. mungkin kalau kita achieve something Yes. gitu through apa ya prestasi segala macam itu kan lebih awet atau Menetap tahan ya. lama. Atau olahraga gitu. misalnya, itu juga sebenarnya dopamin juga kan dok. Benar sekali, ya olahraga atau punya circle yang sehat, yang suportif gitu ya, atau pekerjaan yang kita senengin atau menjadi passion kita, itu juga membuat dopamin atau hormon-hormon yang sehat itu akan berkembang dengan baik dalam kehidupan kita. Mungkin itu dia ada circle Jakarta Selatan, anak Jaksel. Circle Jaksel gitu. Ada kan. ya? Oh ya ampun. Ada dok. Kita circle Jaksel banget. Iya, Mungkin benar, bukan benar. dopamin yang Karena kita tuh kalau nongkrong selalu di A-listed place gitu kan ya. itu Gitu. tuh gak bisa banget dipancing dok. Itu dipancing dia keluar. Langsung ya. Dok, tapi biasanya Ya. yang berkaitan dengan tadi apa P-nya tuh pornografi, porn, ya. masturbation gitu. Kan karena mungkin dia singkat ya, Ya. cara melakukan dan cara mendapatkan instan gain, instan result juga gitu. Betul. Banyak yang mengaitkan bahwa konotasinya tuh orang tuh kayak yang suka kecanduan porno dan masturbasi tuh kurang sibuk dok gitu. Jadi apakah karena mungkin sebetulnya ya itu dapetinnya cepat gitu. Nah mungkin untuk kita bisa keluar dari sana apakah betul kita harus menyibukkan diri dengan menggantinya dengan hal-hal lain. Tapi Ya. gimana tuh dok cara untuk masukin ke mindset kitanya bahwa
kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang lebih besar kok, tapi memang dengan usaha yang lebih besar juga Betul. gitu, Jadi, sehingga si instan itunya tuh ditinggalin. Setuju. Kesibukan itu memang salah satu caranya. Tetapi perlu dipahami juga proses yang namanya adiksi itu dia memulai sesuatu itu mungkin tadi coba-coba gitu ya, ataupun kebawa sama temen gitu, sehingga mencoba nonton pornografi. Nah begitu dopaminnya naik, enak nih, happy nih gitu ya. Nah kemudian ada dua hal tuh yang terjadi di situ. Pertama, efek toleransi. Nah, dia nggak cukup dengan waktu misalnya hanya 15 menit. Nanti next time untuk dapat kepuasan tuh butuh waktu yang lebih panjang, 30 menit, 1 jam. Itu namanya efek toleransi. Sehingga istilahnya dosis yang dibutuhkan atau durasi yang dibutuhkan untuk dapat kepuasan bertambah. Baru yang kedua ada efek withdrawal atau putus zat. Nah, begitu dia tidak melakukannya lagi, kok badan nggak enak ya, sakau ya, Jadi cemas kayak lagi, nagih. Sama kayak narkoba gitu kan, orang sakau gitu. Dan kalau dia nggak punya substitusi pilihan alternatif lain untuk bisa menenangkan dirinya, coping mechanism manajemen stresnya nggak ada, dia akan kembali dengan perilaku itu. Nah itulah yang akan menjadi addiction atau ketergantungan pada akhirnya. Gitu. Oke Dok, aku penasaran juga deh. Misalnya kayak, sorry banget nih, gue mewakili teman-teman cowok di luar sana. Ibaratnya kan katanya kita itu Cowok-cowok, ntar coba kita. cowok-cowok. Ini bukan ada cowok-cowok ya. Katanya kita tuh ibarat ya quote unquote sudah tidak berjaka dengan tangan sendiri. Iya kan? Ngomong lo, ketawa lo sekarang kan? Bahas tongkrongannya ya kan? Nah, tapi sampai tahap mana ketika kita sudah dianggap itu adalah PMO atau cuman ibaratnya masturbating biasa gitu dong. Betul. Ya, jadi kalau di DSM gitu ya atau Diagnostic Statistical Manual memang tidak ada tuh gangguan PMO itu merupakan gangguan mental health gitu ya. Itu nggak termasuk Tidak sebenarnya? termasuk, Oke. tetapi Ya yang seperti tadi bipolar gitu-gitu ya dok? Iya, beda dia. Tapi ada yang namanya itu gangguan perilaku seksual yang kompulsif. Nah, dianggap salah satunya ini PMO gitu ya. Perilaku seksual kan banyak gitu ya. Ada perilaku seksual misalnya berfantasi, imajinasi dan termasuk PMO ini dan aktivitas seksual lainnya gitu ya. Nah, jadi kapan itu dibilang menjadi suatu adiksi atau ketergantungan? Pertama kalau pikirannya udah ke situ terus. Kemudian semakin bertambah tadi durasi waktunya. Coba untuk mengurangi tapi kok nggak enak dan nggak nyaman dan tidak bisa untuk dikerjakan. Mulai muncul konsekuensi negatif dalam hidupnya. Performance-nya menjadi terganggu, relasi juga jadi buruk dengan orang lain. Dan kemudian ada emosi, marah, sedih, kecewa ketika hal itu dia lakukan. Ataupun dia melakukan itu karena tadi hanya untuk mengatasi ketidaknyamanan di hatinya. Nah itulah kalau sudah 6 bulan dia mengalami hal tersebut, poin-poin tadi masuk, baru kita sebut ini suatu addiction gitu. Oh, ada juga kasus gini nih, soalnya si temen aku yang kena PMO itu dok ya. Jadi dia tuh kalau akhirnya pandangan dia tentang perempuan tuh berubah. Jadi setiap kali dia ngeliat perempuan itu bawaannya langsung ke situ. Betul sekali. Itu bisa termasuk juga. Ekses berikutnya yang kemudian dapat terjadi itu gitu ya. Karena seksualitas ini kan spektrumnya luas sekali gitu ya. Dan aktivitas seksual itu bisa berujung kepada perilaku seksual yang buruk. Nah ini yang juga kita lihat mungkin berita yang sebelumnya tadi juga ya. Ya ada perilaku-perilaku seksual yang akhirnya berujung kepada konsekuensi hukum. Dan yang lainnya yang membuat yang bersangkutan dan orang lain itu mendapatkan kekurangan, kerugian ya gitu. Ini juga sih dok sebetulnya karena kalau dari tadi aku lumayan menyimpulkan sendiri gitu. Sebetulnya lebih ke ya udah deh kita misalnya mau nggak peduli tuh kayaknya rasanya masih nggak apa-apa karena kan it's about them and themselves gitu katakanlah ya. Tapi kan itu tadi dok takutnya karena dia udah saking kecanduan let's say porn gitu ya. Jadi dia tuh setiap kali ngelihat misalnya ya contohnya dari laki-laki ke perempuan deh ya. Dia selalu tiap kali melihat perempuan dia mengobjektify perempuan gitu ya. Dan itu nanti lead to tindakan yang bisa lebih brutal. Karena kemarin ada dok case-nya seorang bapak kandung memperkosa anaknya perempuannya karena dia kebanyakan nonton porn gitu. Nah kalau kayak gitu sebetulnya gimana dok? Apakah kita yang harus sadar sendiri gitu? Misalnya kalau let's say kita pelakunya gitu ya untuk melakukan terapi atau konsultasi gitu dok? Setuju banget. Jadi mengidentifikasi bahwa ini kayaknya sudah too much nih, terlalu berlebihan ya dan sudah memberikan konsekuensi yang negatif. Perlu ada kesadaran dan konsultasilah ke profesional gitu ya supaya mendapatkan pertolongan dan bantuan. Tetapi penting juga tadi orang sekitar yang coba notice nih, orang ini kok ada perubahan ya sikap, perilaku dan emosinya dan kemungkinan salah satunya juga bisa berujung atau disebabkan karena porn tadi ini gitu. Jadi kita lebih berempati lah.
Nah, kalau teman kita misalnya ada berubah perilakunya, kita coba tanya gitu ya. Hey, are you okay? Gitu ya. Kamu baik-baik aja? Biasanya orang pertama ditanya begitu, oh iya nggak apa-apa. Tapi tanya sekali lagi. Nah, biasanya dengan tanya beberapa kali, kalau memang dia ngerasa ada sesuatu yang nggak nyaman, dia akan memberitahukannya kepada kita. Hari ini kita memang konsepnya jangan malu untuk bertanya ya. Dari tadi juga kita nanya-nanya ke dokter, jangan ragu, nanya-nanya ke temen juga kayak are you okay? Tanya lagi 2 kali. Dok, dan jangan defensif kalau misalnya ada orang yang nanya sama kita. Itu justru bukti bahwa kita tuh care gitu kan ya pada orang tersebut. Nah, tapi dari pertanyaan ini tadi Dok, berarti sebenarnya ada nggak sih dampak-dampak yang kemudian bisa terlihat ketika kita kecanduan PMO? Apakah kemudian secara emosional dia jadi tidak stabil atau ada nggak yang aneh gitu Dok? Yes, berhubungan banget PMO ini dengan kesehatan mental. Orang menjadi lebih cemas, lebih khawatir gitu ya, lebih overthinking, ataupun depres, jadi moodnya menurun, sedih. Karena kan kalau dia punya norma nilai atau agama ya, melakukan hal tersebut, waduh kok kotor banget aku ya, mau kok aku menjijikan sekali ya, berdosa. Nah itu yang bikin kemudian moodnya menjadi down. Bahkan ada yang sampai berpikir bahwa dia tidak berguna, tidak berharga, dan punya keinginan untuk melukai diri dan mengakhiri hidup. Ada yang sampai sejauh itu. Dampaknya demikian. Kalau secara fisik ada nggak Dok? Kayak misalnya, soalnya aku lihat beberapa mitos gitu ya. Ada yang bilang katanya Dok, kalau misalnya kita sering melakukan masturbasi misalnya, katanya itunya tuh jadi kecil Dok. Katanya nih, kan gue nggak tahu katanya nih. Hah? Ya, dengkul kopong. Ada yang bilang juga ejakulasi dini Dok. Iya, kalau ejakulasi dini benar ya. Tapi kalau penisnya misalnya itu menjadi lebih kecil, itu mitos gitu ya. Itu tidak ditentukan karena hal tersebut. Aman berarti ya Dok? Aman. Enggak maksudnya maksudnya gue mau wakil teman-teman di rumah. Gue mau baik anaknya gitu, aman kita. Untuk para solo karir ini ya gitu. Iya benar. Terus Dok yang berkaitan dengan gender nih ya, apakah memang ada kecenderungan gitu ini tuh lebih ke adiksi yang dialami oleh lebih banyak laki-laki atau mungkin lebih banyak perempuan? Karena kemarin tuh ya mungkin kalau aku secara sekilas kayaknya kan kesannya ini cowok banget gitu ya. Tapi kita sempat dihebohkan ada 2-3 tahun lalu lah Dok, berita dari salah satu seleb Hollywood, Billie Eilish, seorang perempuan yang masih teenager, masih bahkan masih underage saat itu, dia ngaku dia tuh sempat ketagihan porn dan dia adalah seorang perempuan gitu. Jadi fenomenanya seperti apa sih Dok? Ya, fenomenanya laki-laki dan perempuan bisa ini terkena PMO ini gitu ya. Tetapi benar, laki-laki itu lebih banyak gitu ya, 60-40% gitu ya. Tetapi pada anak-anak muda laki-laki itu 60% sampai 70% itu udah PMO gitu ya. Itu anak laki-laki muda gitu ya, umur 15 lah ya, 15 sampai 29 tahun, itu 60 sampai 70% itu PMO. Oh gede. Gila. Yes, itu tinggi sekali. 2 dari 3 lah ya bisa dibilang. Betul gitu. Jadi ini menjadi concern kita juga ya. Kalau kita di psikiatri itu ada namanya psikoseksual gitu ya. Jadi kita memang melihat fenomena-fenomena di masyarakat yang seperti ini dan coba melakukan edukasi gitu ya untuk bisa memprevent agar ini tidak menjadi adiksi yang kemudian mengganggu kehidupan, relasi dan produktivitas mereka. Oke, dengan kasus seperti itu Dok, berarti tindakan preventif apa yang bisa dilakukan? Apakah kan let's say itu ibaratnya kalau dari 15 sampai 20 itu masih underage yang masih di bawah pengawasan orang tua gitu ya. Apakah penting untuk misalnya orang tua tuh selalu ngecek, karena kalau dulu misalnya aku sebagai contoh, aku tuh nggak boleh ngunci kamar sampai aku umur 20. Jadi kamar tuh harus bisa dibuka kapan aja sama orang tuaku. Walaupun kadang-kadang aku tuh sempat marah gara-gara menurut aku tuh privacy kan. Tapi menurut mereka nggak bisa. Harus gitu ya. Oke, sebelum umur 20 lo harus tetap di... Tapi sekarang setelah dipikir-pikir make sense gak Yo? Bener gak? Bener kan? Itu adalah kayaknya parenting yang bener sih menurut gue. Nah makanya, berarti apa sebenarnya preventif yang bisa dilakukan let's say? Untuk yang di bawah umur dulu nih misalnya. Betul, jadi yang pertama starting selalu tuh dari healthy lifestyle gitu ya. Mulai dengan pola makan, olahraga, tidur yang cukup. Itu penting banget. Karena kalau itu saja sudah terganggu, orang tuh lebih mudah untuk gampang terkena stres yang berujung salah satunya kepada PMO untuk bisa rilis stresnya tadi. Terus parenting style, sepakat dengan hal itu gitu ya. Model parenting itu banyak, nggak ada yang paling baik. Yang ada tuh yang cocok dengan anak ini. Best Dok, aku setuju banget Dok. True, tried and tested ya Dok ya. Betul. Karena 2 orang anak dalam satu keluarga bisa beda tuh pola parentingnya gitu ya. Dan itu adalah seni tingkat tinggi menurut saya. Dan itu yang harus di-upgrade oleh setiap orang tua. Apalagi anak-anak zaman sekarang nih, Gen Z, ada Gen Alpha. Ini 2025 lahir lagi Gen Beta gitu ya. Kalau handphone kita aja di-upgrade terus, aplikasi apanya, ayo upgrade juga seni parenting orang tua.
tua. Karena itu yang akan membuat anak gampang untuk cerita, sharing tentang apa yang dia rasakan. Kalau baru cerita sama orang tua langsung dijudge, cepat keluar ayat-ayat, wah males dia cerita. Ini bawa rukiah dok, gitu kan. Kayak padahal gue tuh pengen didengerin aja dulu, gak usah langsung diseret rukiah. Betul. Gitu. Tiba-tiba disembur, Nggak gitu. Itu boleh nanti, tapi setelah 10 step berikutnya ya. Mungkin kalau ternyata segala jenis parenting sudah tidak mempan, barulah. Percayalah daripada kita mendingan dibawa ke psikiater gitu ya. Siapa tahu kita bisa ngecek lebih lanjut soalnya apa yang terjadi gitu kan. Untuk umur 20 sampai 29 dok. Nah ini kan berarti it's our own. Betul. Sekarang udah gak lagi di bawah orang tua ibaratnya. Preventif apa yang bisa kita lakukan? Jadi saya lagi menangani beberapa kasus PMO nih, anak-anak. Oh banyak gitu kasusnya. Ini di bawah orang tuanya dok? Enggak, sendirian dia. Ya. Jadi dia datang gitu ya. Terus ini lagi dalam proses terapi gitu ya. Jadi pertama tuh kita ajarkan mengidentifikasi pemicunya. Gitu ya. Jadi dia selalu bilang, dok pemicunya tuh kalau saya ngelihat tab saya gitu ya. Lihat tab tuh langsung bawahnya langsung buka Pornhub gitu ya. Dan yang lain-lainnya lah gitu ya. Baru mulai itu. Oh tapi harus pakai VPN zaman sekarang. Ya. Oh sorry maaf. Masih info. Jadi tahu ya. Sorry. Ya Allah. Aku juga baru tahu dari Mas Tripama dok. Ya maaf. Berlanjut. Nah kemudian ketika itu terjadi itu kan stimulus tuh. Nah langsung bedakan antara keinginan dan keputusan gitu ya. Keinginannya ada tapi memutuskan tindakan lebih lanjutnya itu adalah kemampuan kita, otoritas kita. Nah gitu ya. Oke nih kayaknya ada dorongan ya. Atau dalam fase seksual itu namanya desire. Kalau dilanjutin itu jadi arousal namanya dan orgasme. Tetapi di situ kita bisa memutuskan. Kalau saya lakukan saya akan berujung kepada PMO lagi nih gitu ya. Dan itu bikin saya nggak enak, merasa bersalah dan lain sebagainya. Nah oleh karena itu saya putuskan untuk tidak. Untuk melihatnya. Segera substitusi, distraksi, melakukan hal yang berbeda. Dan ternyata it work buat mereka gitu ya. Kayak misalnya dialihkan ke olahraga gitu ya. Bagus banget gitu ya. Atau cari hobi-hobi yang lain gitu ya. Kalau pasien saya yang kemarin dia baca buku. Wah gitu. Jadi buku bukan digital book ya gitu ya. Beli buku tuh yang gitu ya. Kertas bener-bener ya. Ya itu ternyata bermanfaat gitu ya. Melihat buku secara langsung gitu ya. Membaca kemudian dia tulis resume-resumnya. Itu bermanfaat untuk mengalihkan saya dari keinginan nonton pornografi. Bagus banget ya. Karena memang sebetulnya apapun yang ada di dalam diri kita tuh kan energi ya dok ya. Jadi mungkin butuh energinya ini untuk disalurkan gitu ke hal yang lain. Mungkin juga bisa tadi main alat musik atau mungkin tadi olahraga dan seterusnya. Nah dok, tapi tadi ngomongin soal Aryo mungkin parentingnya kan sempat disuruh gak boleh ngunci kamar gitu. Aku juga inget sih kayaknya aku juga dulu kayaknya pintu kamar tuh harus dibuka terus ya. Terus gak boleh ada TV dulu tuh, jadi kalau mau nonton apa segala macam harus keluar gitu. Nah tapi kenapa ya jadi inget juga bahwa dulu kita sebagai anak kecil biasanya semakin dilarang tuh semakin pengen sengajain gitu dok gitu. Nah ini kalau misalnya sekarang nih kan dengan era digital yang semuanya udah tinggal one click away dan one access away gitu ya. Kalau misalnya kita pengen menghindarkan anak-anak kita dari ngeakses situs porno yang sepertinya sudah gampang. Tadi kan katanya caranya juga tinggal download dulu VPN-nya. Gimana ya dok supaya mereka tuh kita kasih tahu tapi nggak yang malah makin ngerasa dilarang dan yang nanti turn out malah makin pengen coba akses gitu. Jadi pertama perlu dipahami dulu karakteristik anak remaja dan anak muda. Nah memang seperti itu. Rebel ya dok. Hormon seksualnya semakin meningkat, semakin rebel misalnya gitu ya. Keponya tingkat dewa, baperan orangnya. Itu karakteristiknya. Dan seringkali orang tua nggak paham gitu ya dan tidak mencoba untuk paham gitu ya sehingga mereka acting out gitu ya kemudian langsung bikin harus begini strict gitu kan dan itu yang membuat anak jadi lebih rebel lagi pengen berontak pengen mencoba hal-hal yang dilarang. Nah padahal kalau ada pola parenting yang komunikasinya bagus, hangat, anak bisa cerita kok tentang apa yang dia alami, dorongan-dorongan yang seperti itu. Atau kalaupun ketika dia coba ada konsekuensi nggak enak, orang tua tuh jadi mitra, jadi sahabat. Parenting itu memegang peranan penting di zaman sekarang. Ya karena sebenarnya aku juga ngelihat gitu ya beberapa kali, ini dari data yang aku dapatkan. Ternyata dari ibaratnya kalau sekarang dia Komdi Gila ya, itu tuh juga sudah mencoba untuk ibaratnya menurunkan semua konten-konten karena yang paling simpel kan di sosial media tuh nggak usah pakai VPN, nggak usah pakai apa tuh ada banget. Dulu cuma 2 menit 20 detik dok, sekarang sampai 10 menit sampai setengah jam. Kata tuh gini, kenapa dia anak tahu banget nih? Kayaknya kita tahu deh aplikasinya apa. Kok tahu sih perkembangannya dari 2 menit dari 10 menit. Sangat paham ya. Iya benar. Saya mencoba recall juga itu kayaknya. Dokternya ngomong, saya mencoba recall juga. Oh ternyata benar juga dulu
sempat segitu, sekarang jadi berapa? Nah dok, itu agak susah dok. Jadi ibaratnya kalau misalnya diturunin 1, munculnya 1000 dok. Itu yang agak susah dok. Itu tuh penting gak, perlu gak sih ada regulasi kayak misalnya, let's say kalau ya di Cina kan dia diblok total ibaratnya. Ada pembatasan filter yang dilakukan oleh negaranya supaya si konten-konten ini tuh gak bermunculan. Itu tuh sebenarnya butuh gak sih dok? Apakah kita sudah darurat ke arah sana? Karena data yang aku dapatkan juga katanya Indonesia tuh pengkonsumsi konten itu tuh nomor 2 di ASEAN tertinggi. Itu seperti apa dok? Setuju, Indonesia itu darurat untuk problem seksualitas seperti ini. Coba aja berita-berita tentang seksualitas sekarang ini semakin meningkat gitu ya. Dan regulasi adalah salah satu strateginya gitu ya. Jadi mengontrol bagaimana konten, regulasi untuk mengatur. Zaman kita dulu gitu ya, mungkin di sekolah juga beberapa kali razia secara random gitu ya. Buku-buku stensilan gitu majalah ya. Ya dok ya? Majalah gitu kan. Nggak beda angkatan dokter masih stensilan. Nah itu gue gak ngalamin. Kita nggak dapet. Ngalamin ya. Majalah juga bukan sih? Iya, ada kan? Juga modelnya, tapi stensilan tuh kayak yang ada itulah ya. Jadi zaman-zaman begitu itu kan regulasi tuh ya, ada kontrol di sekolah misalnya. Sepertinya itu pun perlu ya, bukan sepertinya. Menurut saya harus dilakukan dan regulasi-regulasi yang lain. Selain juga penguatan nih di anak-anak muda zaman sekarang ini, norma nilai mungkin yang juga perlu lebih ditanamkan. Ada substitusi mendapatkan kenyamanan, kebahagiaan, ketenangan dengan hal-hal yang lebih positif dan baik. Nah, itu yang perlu diperbanyak sehingga akhirnya kekhawatiran kita bahwa PMO ini memberikan konsekuensi negatif bisa dihindarkan gitu. Oke. Berarti kalau misalnya sekarang kita sudah ada yang kecanduan PMO dok, langkah-langkahnya tuh apa aja sih sampai kemudian akhirnya dia memutuskan untuk kayaknya gue butuh ke profesional misalnya. Dan aku kepo dok, biasanya dokter tuh ngasih treatmentnya tuh apa sih? Sampai dikasih prescription kah apa gimana? Yes, jadi kalau misalnya udah PMO, udah mulai tuh ya ada kecanduan terhadap nonton pornografi sampai masturbasi dan orgasme dan dalam waktu 6 bulan tadi ya dok ya? Betul, dalam waktu 6 bulan dan itu sudah mulai mengganggu performance, relasi dan produktivitasnya, datang ke profesional itu langkah pertama yang harus dilakukan. Dan biasanya profesional akan melakukan assessment, akan melakukan wawancara psikiatri atau psikologi secara terstruktur, kita bisa identifikasi masalah saat ini, penyebabnya apa, dan kemudian riwayat sebelumnya seperti apa. Langsung ditentukan targetnya apa nih. Oh, saya mau berhenti dari PMO ini. Oh, saya mau lebih produktif. Saya mau pikiran dan perasaan saya menjadi lebih tenang. Nah, ada modalitas terapinya. Pertama namanya psikoterapi. Psikoterapi itu talk terapi. Terapi dengan berbicara. Kita coba rubah mindsetnya gitu ya. Ada yang kita sebut CBT, Cognitive Behavior Therapy. Jadi terapi pikiran dan perilaku. Kemudian ada psikoterapi yang dinamik. Banyak orang yang PMO itu punya trauma, punya luka psikologis di masa sebelumnya. Dan dia berusaha untuk menutupi stres dan anxiousnya dia dengan PMO ini salah satunya. Nah, itu diterapi dengan cara itu. Yang kedua, prescription. Ada obat-obatan, namanya psikofarmaka, antidepresan golongan SSRI, ada mood stabilizer untuk mengontrol impulsivitas, itu akan bermanfaat. Anti-anxiety, itu juga akan meredakan kecemasannya. Dan ada terapi yang terbaru itu namanya terapi stimulasi. Jadi ada kita sebut TMS, Transcranial Magnetic Stimulation. Jadi kita stimulasi itu otaknya dengan gelombang elektromagnetik agar koneksinya itu menjadi lebih sehat dan baik lagi. Ada lagi neurofeedback, itu melatih gelombang-gelombang di otak, gelombang delta, theta, alfa, beta, itu bisa dilatih ulang sehingga kemampuan membuat keputusan itu lebih baik, moodnya juga bisa lebih bagus. Dan langkah terakhir adalah rehabilitasi. Dirawat di rumah sakit jiwa atau yayasan pemulihan untuk kemudian dia berjarak dari stimulus yang bisa membuat adiksi PMO-nya tersebut. Dan waktu keluar dia udah punya suatu sikap hidup gitu ya, gaya hidup yang lebih sehat dan lebih baik. Itu langkah-langkahnya. Tapi ini sebelum teman-teman berpikir bahwa wah ini kayak ribet banget apa segala, sebenarnya nggak semua harus dilakuin kali ya dok ya. Tergantung separah apa dulu. Tinggal diperiksain dulu aja supaya nanti tahu kira-kira penanganan apa yang tepat untuk kita. Betul. Makanya itu nggak boleh self diagnose, nggak boleh browsing sendiri, tapi harus datang ke profesional dulu, baru nanti dikasih tahu kira-kira dengan kondisimu ini apa penanganan yang lebih tepatnya ya. Banget. Ini proses pemulihannya biasanya berapa lama sih dok? Apa tergantung dari orangnya biasanya? Karena kan ini seputar ngeriset behavior ya lagi-lagi ya dok ya. Benar, karena kita ini core problemnya sebenarnya bukan itu tuh superficial sebenarnya. Tetapi ada core problem yang lebih utama, aspek psikologisnya yang memang harus mendapatkan penanganan di situ. Dan itu yang kemudian agak panjang ya. Umumnya sih 4-6 bulan udah bagus ya, stabil, kita tapering off kalau dia dapat obat dan dia udah bisa hidup seperti biasa. Gitu. Itu penting tuh.
terakhir dok, ada nggak sih saran atau masukan gitu ya untuk kita itu mencegah sampai terjadinya PMO? Maksudnya ya ibaratnya kan kita semuanya tuh mungkin pernah melakukan masturbasi lah gitu ya. Tapi jangan sampai ke arah PMO. Ya. Apa yang bisa dilakuin dok? Yang pertama sadari dulu ya bahwa kalau kita PMO itu kayak saya biasanya pakai ilustrasi boleh ya? Boleh. Ada alat peraga ya dok ya? Bukan. Ini alat sulap sebenarnya. Gitu. Takut banget. Jadi kalau nanti keluar merpati nggak dok? Enggak. Oh, enggak. Kalau orang PMO itu dia pikirannya cuma ke sini doang, pornografi doang. Warnanya itu cuma hitam doang gitu ya. Gelap maksudnya Gelap, dok? gloomy lah gitu ya. Pikirannya itu cuma ke situ terus gitu ya. Cuma satu warna lah gitu kan. Tetapi orang itu harusnya adalah seperti ini. Set. Wah, gitu ya. Jadi kehidupan itu seharusnya berwarna-warni seperti ini. Variasikan kehidupan kita itu dengan berbagai hal yang berbeda-beda. Jangan fokusnya ke situ aja gitu ya. Jadi mulai memvariasikan kehidupan kita. Bikin rutinitas yang menyenangkan, yang menarik. Cari kegiatan-kegiatan positif, hobi-hobi yang baru gitu ya. Jadi growth, bertumbuh gitu. Iya. Ya. Gak bisa 2 kali, kalau 2 kali ada fee-nya ya. Gini ya, alat peraga sulap biasanya gak bisa 2 kali dong Maimunah. Ya. Saya aslinya sih pesulap, jadi psikiater hanya sampingan aja. Justru ini mah kayak ibaratnya ekstrakurikulernya ya dok ya. Padahal sekolah yang lamanya tuh sampai S2-nya buat Sulap. Iya. Ternyata yang utamanya ada Yang utamanya pesulap. Iya benar, itu analogi yang bagus banget ya. Jadi mungkin hitam tadi tuh kayak pikiran lo tuh cuma masturbation dan juga watching porn, tapi sebetulnya hidup tuh berwarna. Lo bisa main tenis, lo bisa main padel, lo bisa jalan-jalan nonton bioskop dan lain-lain gitu Detikers. Jadi jangan kesana aja ya. Dan ada baiknya kalau misalnya kita nggak ngejudge orang gitu ya. Kalau tiba-tiba dia mendadak tenis, mendadak pedal, mendadak apa mendadak gitu. jadi pelari Gak ya. apa-apa, Jadi biarin atlet lah aja. pokoknya. Itu bagus ya. Karena siapa tahu ya sama itu positif gak apa-apa ya dok ya. Betul. Karena siapa tahu itu adalah jalur penyalurannya dia untuk lari dari sesuatu gitu kan. Entah dari PMO lah. Bukan cuma dari putus cinta aja ya yang tiba-tiba jadi atlet tuh teman kita. Mungkin dia mau sembuh dari yang lain juga. Bener. Dok, thank you banget dok. Thank you dokter. Dok Argus luar biasa. Kita belajar banyak banget hari ini dan mudah-mudahan juga bisa membantu Detikers semuanya yang saat ini mungkin punya teman-teman yang secara behavior tadi seperti yang disampaikan oleh dokter ada perubahan sedikit, mungkin bisa ditanya dengan baik-baik gitu ya. Kenapa, ada apa, dan mungkin bisa dibantu dengan mengingatkan atau mungkin meyakinkan bahwa datang ke seorang profesional itu bukan berarti kita gila atau ada masalah kesehatan mental. Enggak kok. Karena siapa tahu bisa diperbaiki dengan baik. Betul sekali Detikers ya. Dan juga ya semoga kita tuh bukan jadi orang yang kalau dikasih tahu sama teman sama orang sekitar tuh yang kayak langsung defense gitu ya. Dengerin aja dulu dan siapa tahu ternyata memang kita benar-benar membutuhkan itu gitu. Kita nggak akan pernah tahu kalau kita belum mencoba terlebih dahulu ya. Sekali lagi terima kasih Dokter Lahargo Kembaran SPKJ Psikiater. Dok, boleh tahu nggak sih kalau dokter tuh prakteknya di mana? Oh, saya praktek di Pusat Kesehatan Jiwa Nasional, Rumah Sakit Jiwa Marjuki Mahdi Bogor, Rumah Sakit Siloam Bogor, dan Apotik Mulia di Jalan Panduraya Bogor. Semuanya di Bogor. Paling gampang sebenarnya kalau misalnya mau nanya-nanya via DM di Instagram juga boleh nggak sih dok? Boleh. @lahargo_kembaran, silakan aja. Ya, kalau misalnya di browsing sebenarnya kemarin aku juga udah ngecek jadwal prakteknya juga sebenarnya ada tuh ya di website gitu ya. Barangkali malu atau masih belum berani untuk menyampaikan pada orang-orang terdekat, coba cek aja Dokter Argo di sini. Betul ya. Aku juga tadi lihat sepertinya dokter termasuk yang aktif juga ya untuk ngasih konten-konten edukasi di sosial medianya gitu. Tapi by the way dok, termasuk yang ini nggak ngasih atau ngebuka konsultasi online gitu? Ya ada juga. Kita punya telekonsultasi namanya. Di beberapa aplikasi biasanya ada tuh tersedia. Gitu. Baiklah kalau dan gitu. saya punya slogan tuh namanya Sejigo. Apa tuh? Sehat jiwa bersama Lahargo. Biar seru gitu ya. Penuh kejutan ya dokter ini ya. Serba bisa dia. Aku kira makanan-makanan gitu karena kayak nasi sego gitu gitu beda ya ternyata. Dok, jangan terlalu bagus takutnya nanti jadi host juga. Jadi apa kalau dokter Nanti jadi kalau host dokter ya. bisa bikin program sendiri gak butuh host kan sayang ya. Iya, gitu. bener. Padahal ada lahan pekerjaan di situ sebetulnya. Iya, buat orang kayak kita ini. Iya benar. Sekali lagi terima kasih dok. Sama-sama Kita ya. punya satu lagi dok. Kita mau Boleh. ngerjain dokter. Kita tuh punya tagline. apa Tagline-nya itu? gini. Detik pagi. Jangan tidur lagi. gaya Pokoknya pakai gitu. gerakan aja yang Oke. penting ada. Gerakannya bebas. Bebas Nggak usah ya. terlalu grande gak apa-apa. Tapi kata-katanya jangan tidur lagi. Oke, boleh. Siap dok? Siap. Oke. Detikers, setelah ngobrol-ngobrol kita sama dokter, mudah-mudahan bisa memberikan informasi untuk semuanya dan kita semuanya bisa hidup jauh lebih sehat. Tapi Amin. tenang, kita mau kembali bisnis satu ini ya. Betul, jangan kemana-mana, tetap saksikan Detik Pagi. Jangan tidur lagi.